Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita ketemu lagi di pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang pengujian produk ya. Lalu Bapak sudah memberi tugas untuk mencari contoh pengujian produk teknologi yang diberi penjelasan. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas ya. Sebagian sudah lihat walaupun belum dinilai, tapi Bapak sedang mereview secara keseluruhan dulu sebelum nanti Bapak memberikan nilai ke tugas-tugas yang kalian buat. Hari ini kita melanjutkan materi tentang pengujian produk. Jadi tolong disimak penjelasan yang Bapak akan berikan dan tugas yang juga nanti harus kalian buat lagi ya. Pengujian produk. Nah, pengertiannya, pengujian produk adalah suatu konsep yang merupakan kegiatan yang ada di dalam salah satu tahap pengembangan produk sebelum sebuah produk diproduksi atau dipasarkan. Nah, sebuah produk baru terlebih dahulu harus diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Dengan pengujian konsep produk ini, perusahaan bisa memperoleh tanggapan dari konsumen mengenai produk yang akan dibuatnya. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh gambaran yang meyakinkan terhadap produk tersebut, apakah layak atau tidak untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, tujuan dari pengujian sebuah produk itu untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah konsep produk gambaran produknya jelas dan mudah dimengerti, lalu apakah manfaat dari produk tersebut bagi konsumen, lalu apakah konsumen melihat manfaat khas yang tidak terdapat dari produk kompetitor atau pesaing. Yang keempat adalah apakah konsumen menyukai produk ini dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Lalu juga apakah konsumen bersedia membeli produk, itu juga tidak kalah penting, dan apakah produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, perbaikan apa yang diusulkan konsumen sesuai kebutuhan konsumen. Ya, nah, seperti itu tujuan dari sebuah pengujian produk. Lalu tahapan-tahapan pengujian produk itu meliputi pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, meluncurkan tester atau sampel ke pasar, evaluasi tester atau sampel ke pasar, membuat rencana lanjutan setelah evaluasi, produksi massal, lalu baru evaluasi lagi secara berkelanjutan. Gitu. Kita sering melihat di pasar beberapa produk ya yang berhasil ataupun yang gagal. Misalnya di bidang teknologi, baru-baru ini ada Apple Event ya yang meluncurkan produk MacBook Air, MacBook Pro dan MacBook Mini ya, yang PC Mini dari Apple juga yang menggunakan prosesor M1. Nah, itu belum, maksudnya baru siap diproduksi massal. Lalu di dalam salah satu videonya ditayangkan reaksi dari pihak ketiga ya, bukan pasar memang. Jadi para pengembang ekosistem iOS gitu, apakah senang atau tidak begitu. Jadi apa produk ini akan berhasil atau tidak itu banyak hal yang akan menentukan seperti itu. Atau sebelumnya ada produk smartphone ya yang ternyata quality control-nya terlewatkan dari sisi ketahanan baterai ya, sampai banyak yang terbakar begitu.
terbakar atau overheat gitu. Akhirnya ditarik secara massal atau jadi produk yang gagal di pasaran. Itulah pentingnya tahapan pengujian produk. Lalu manfaat dari pengujian produk itu bisa untuk membuat prediksi penjualan di masa yang akan datang. Lalu pengujian awal terhadap berbagai rencana pemasaran, juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul di lapangan sehingga dapat mengambil langkah antisipatif. Itu manfaatnya. Lalu tahapan atau proses pengujian produk baru. Itu biasanya ada technical testing, pengujian teknis, lalu pengujian preference satisfaction atau preferensi dan kepuasan, kemudian simulated test atau simulated test market atau pengujian pasar, lalu test marketnya sendiri ya, yang bukan simulasi, seperti itu. Nah, jadi tahapan-tahapan itu kalau sudah dilalui dan hasilnya baik, maka produk itu siap dipasarkan ya, atau diproduksi massal dan dipasarkan. Lalu ada dua metode pengujian pasar. Yang pertama disebut dengan sales wave research. Dalam jenis penelitian ini, konsumen yang awalnya mencoba produk tanpa biaya ditawarkan kembali produk tersebut atau produk pesaing dengan harga yang sedikit lebih murah. Mereka kemudian menawarkan kembali produk sebanyak 3 hingga 5 kali, jadi secara bergelombang, dengan perusahaan mencatat banyak pelanggan yang memilih produk itu lagi dan tingkat kepuasan yang dilaporkan. Sales wave research ini dapat dilaksanakan dengan cepat, dilakukan dengan jujur tanpa rekayasa, dan dilakukan tanpa pengemasan akhir dan iklan. Lalu yang kedua adalah control test marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Nah, ini yang kontrol test marketing ini biasanya yang umum dilakukan gitu. Kalau sales wave itu mungkin biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan yang sangat besar dengan memanfaatkan jasa konsultan produk. Itulah materinya ya, nggak terlalu banyak. Lalu tugas ya, masih sama dengan yang kemarin. Nah, saya minta kamu menjelaskan maksud dengan pengujian IP rating. Apa itu pengujian IP rating? Kamu cari referensinya ya. Lalu juga pengujian TÜV Rheinland atau sertifikasi TÜV Rheinland ya. Jadi ada sertifikasi IP rating dan sertifikasi TÜV Rheinland. Ini kaitannya dengan beberapa produk teknologi. Nah, ketentuannya jawaban yang kamu buat itu bentuknya narasi atau rekaman video selfie ya. Jadi ada wajah kamu yang seperti Bapak nih sedang bicara gitu. Terus kamu sebelum menjawab mungkin harus mencari sumber-sumber literasi, boleh di internet atau dimanapun. Lalu harus kamu benar-benar pahami dulu ya, apa itu IP rating, apa itu sertifikasi itu Friendland. Kalau sudah punya pemahaman yang memadai, baru kamu buat rekaman. Dan rekamannya harus menggunakan bahasa kamu sendiri, jangan membaca teks ya, apalagi di Kopas, terus kamu baca ya. Saya nggak enak dengarnya kalau melihat orang yang hanya membaca teks gitu. Kemudian syarat ketiga itu kamu kirim tugas ke Google Classroom ya. Nanti Bapak siapkan itunya tugasnya, lalu videonya itu kamu kirim, boleh diupload langsung di Classroom atau diupload di YouTube, lalu linknya dimasukkan di Classroom ya. Cuma untuk tugas kali ini jangan dikirim ke email, soalnya di
tugas sebelumnya, Bapak suka kelewat meriksa email. Jadi ada beberapa siswa atau kalian yang sudah mengerjakan tapi belum Bapak beri nilai, gitu kan kalian sendiri yang rugi. Jadi itulah materi hari ini ya. Saya rasa nggak berat ya, jangan dianggap beban gitu, kerjakan eh, dengan perasaan senang ya, supaya kamu nggak stres banyak tugas dari banyak guru gitu ya. Eh, saya tutup pelajaran Bapak, sampai ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.